Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, merdeka Bapak Ibu, merdeka. Merdeka seutuhnya. Merdeka tanpa harus melepas jilbab. Merdeka dengan tetap menutup aurat gitu. Merdeka dengan melaksanakan syariat Islam bagi seorang muslim muslimah, itu merdeka. Apalagi kemudian sudah dijamin oleh negara ya, oleh negara dan juga oleh undang-undang kita. Jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita akan bersama mengawali dengan surah baru, surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ini jumlah ayatnya ada 30, ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Yang kemudian kita akan melihat apa yang dibahas di dalam satu surah ini, yang namanya dengan nama waktu. Allah bersumpah dengan waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri, demi waktu fajar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Wawunya adalah waw sumpah, namanya waw qasam. Wal fajri, wawunya adalah waw qasam, gitu. Walayalin ashrin, walayalin ashrin, demi malam ashrin yang 10. Lailun, malam. Kalau malam-malam namanya layalin. Layalin, malam-malam, bentuk plural atau jamak dari lailun. Ashrin dari ashrah, berarti 10. Wasyaf'i, demi yang genap. Wal watri, dan ganjil. Maka kalau kita salat witir, jumlahnya harus ganjil. Ganjil ya. Kemudian wal laili, dan demi malam. Wal laili idza yasrin, apabila berlalu, telah berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal apakah fi dzalika, pada yang demikian itu, qasamun, terdapat sumpah yang dapat diterima, lidzi hijrin, oleh orang yang berakal. Ada hajar, ada hijrin. Hajar batu, hijrun berakal. Jadi Allah bersumpah dengan 4 ayat awal surah Al-Fajr. Ada yang ke-6, alam tara, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan, kaifa, bagaimana, fa'ala, berbuat Rabbuka, Tuhanmu, bi'adin, terhadap kaum Ad. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram di kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Kaum Ad. Nanti kita lihat bagaimana peninggalan kaum Ad. Peninggalan kaum Ad. Kalau kita nanti lihat jejaknya, Bapak Ibu, kalau setinggi ini kira-kira orangnya itu setinggi apa? Nanti kita lihat. Irama dzatil imadi. Irama yaitu penduduk Iram. Jadi Iram ibu kota kaum Ad, Zatil Imad, yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Yang di tengah-tengah kita, yang panjang di sekitar kita ini namanya amud, tiang, penyangga. Ini adalah imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati, yang lam yukhlaq, yang sebelumnya tidak pernah dibangun, misluha, seperti itu, fil biladi, di negeri lain atau di negeri manapun. Wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad,
Wa Samuda, tadi bicara tentang kaum Ad, sekarang kaum Samud. Tidakkah engkau perhatikan pula Samud alladzi jabu, yang mereka itu memotong-motong as-sakhra, batu besar, bil wadi, di lembah. Nah, kita lihat peninggalan kaum Samud. Jangan nanti gambarnya mirip-mirip sama. Peninggalan kaum Samud di Yordania. Nanti dilihat. Hampir mirip-mirip karena memang dua bangsa ini adalah dua bangsa yang besar dan tinggi, badannya itu tinggi Bapak Ibu. Ini yang kaum Samud. Jadi ada dua kaum yang disebutkan Allah dalam surah Al-Fajr. Wa Fir'auna, dan Fir'aun zil autad, yang memiliki pasak-pasak bangunan yang besar, yang kemudian nanti disebut dengan piramid. Peninggalan Fir'aun. Nanti kita lihat, oh banyak ini peninggalan Fir'aun Bapak Ibu. Ini peninggalan Fir'aun ini, gitu. Jangan dapat satu tutup jarinya Fir'aun, itu untuk bangun rumah tingkat bisa insya Allah. Tutup jari Fir'aun. Jadi tutup jarinya Fir'aun. Kira-kira apa? Mana tutup jarinya? Kita lihat. Jadi kecil tutup jarinya, ini kayak gini. Jadi jarinya tuh dibungkus dengan emas kuno. Emas kuno Bapak Ibu. Ada nggak di toko online? Adanya malah kayak gini. Wah ini. Nah itulah tutup jarinya. Nah, jadi ada tiga ya, Ad, Samud, dan Fir'aun. Alladzina baghaw fil biladi. Alladzina, yaitu mereka, kembali pada Fir'aun dan pengikutnya, baghaw, berbuat sewenang-wenang, fil biladi, dalam negeri. Fa'aktsaru fihal fasada, lalu banyak berbuat kerusakan. Jadi fa'aktsaru, mereka banyak melakukan fiha, di dalam negeri itu, al-fasada, kerusakan. Sehingga artinya adalah lalu banyak berbuat kerusakan di dalam negeri itu. Fasobba alaihim rabbuka sawta adzabin. Fasobba, maka Tuhanmu menimpakan, alaihim, atas mereka. Fasobba, maka menimpakan, alaihim, atas mereka, rabbuka, Tuhanmu, sawta adzabin, azab yang dahsyat. Jadi saub itu bisa berarti cambuk. Dicambuk artinya adalah disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Inna, sesungguhnya, rabbaka, Tuhanmu, labil, la itu benar-benar, bil mirsadi, itu mengawasi. Nah, jamaah rahimakumullah, surah Al-Fajr. Pembahasan surah Al-Fajr di malam kemerdekaan. Kaitannya apa? Bapak Ibu masih ingat kita merdeka dulu kan tanggal 17 Agustus 1945. Tapi di saat saya ikut cerdas cermat dengan dewan jurinya kalau nggak salah dari Afrika, itu disalahkan, salah. Yang benar berapa? 1949. Kita orang Indonesia kan protes. Protes, memang kita yang menjawab. Kami ini orang Indonesia lebih tahu. Mereka membantah gini. Kami melihat di ensiklopedi, di literatur bahwa kalian itu merdeka 1949. Bukan 45. Yo, bantah-bantahan, akhirnya kami dinyatakan menang. Wong kita orang Indonesia kok gitu. Dan di Indonesia dilakukan seperti itu. Nah, tanggal 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Dan itu di bulan Ramadan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Atau kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, gimana bunyinya pembukaan Undang-Undang Dasar? Yang lain bawa ini. Dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu. Nah, itu kemudian menjadi menarik. Dan tanggal 1 Agustus tahun itu 1945, 1 Agustusnya itu tepat pada hari Rabu.
Pada hari Rabu itu hilal, tinggi hilal itu 4 derajat. Sampai dihitung sama Ustadz Oman Fatur Rahman, dihitung kayak gitu. Jadi ini kemudian jangan sampai hilang sejarah bahwa kemerdekaan kita itu dulu di bulan Ramadan. Harinya hari Jumat. Maka kalau kemudian ada yang nyanyi 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Itu benar apa salah kayak gitu ya? Jadi 16 Agustus kapan merdekanya? Besok, berarti tanggal 17. Kenapa tidak langsung aja 17 Agustus tahun 45 gitu? Ya biar beda dengan yang lainnya, tapi esensinya adalah sama. Maka tadi di awal kita singgung merdeka ya merdeka. Kalau tadi subuh Bapak Ibu bersama kemudian belajar tentang merdeka seutuhnya, bagaimana kemudian ini kita belajar kemerdekaan dengan belajar dari 3 kaum hebat pada waktu tersebut. Kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun. Kaumnya itu adalah kaum yang hebat-hebat, kaum yang kuat-kuat, yang menurut mereka tidak mungkin bisa dikalahkan dengan banyaknya kelebihan yang Allah berikan pada mereka. Fisik, kaum Ad dengan Samud, fisiknya yang kemudian yang tinggi, besar, kekar, dan orangnya kuat-kuat. Bapak Ibu beberapa hari ini kalau subuh, sebelum subuh jenengan kedinginan nggak, menggigil nggak? Nah itu kaum Ad dan Samud dulu nggak gitu-gitu amat Pak. Jadi berapa derajat Celcius itu tetap santai saja karena memang badannya besar dan kuat. Apalagi Fir'aun kemudian banyak pengikutnya, banyak tentaranya. Dia sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu Fir'aun sampai mendeklarasikan dirinya. Kalau sekarang kita melihat ada misalkan entah itu pasukan, entah itu angkatan bersenjata yang mendeklarasikan adalah sebagai angkatan bersenjata terkuat, tidak beleng-beleng, nah itu pada waktunya pun akan dikalahkan, akan terkalahkan. Apakah sekuat-kuatnya pasukan sekarang, apakah melebihi kekuatan yang dimiliki oleh Fir'aun pada waktu itu dengan perbandingan kekuatan pada waktu itu? Atau kemudian dengan kaum Ad dan Samud dengan hasil peninggalannya yang seperti sekarang ini Bapak Ibu? Ini kan kecil, ini kan manusia Bapak Ibu. Ini manusia. Pintu masuknya setinggi ini. Kalau kita pintu masuknya di sini. Lah nek pintu masuknya segini, orangnya segini, terus dulu seberapa ini? Ini kan orang Bapak Ibu. Ini kan mendekati. Karena ini mendekat. Ini pintu masuk. Kan nggak mungkin orang membuat setinggi ini jika tidak disesuaikan dengan ukuran tinggi badannya. Pintu masuk masjid kita setinggi itu karena kita tidak ada yang lebih tinggi daripada pintu tersebut. Paling mendekati tinggal 10 cm, 20 cm, kurang lebih demikian. Berarti kalau pintu masuknya setinggi ini, berarti manusia kan setinggi ini. Berapa meter itu? Berapa meter? Maka tinggal nambah 1 dingklek, kemudian terus mahat di atasnya. Ini 2 lantai, tiang yang menyangga ini tiang asli dari gunung batu ini, bukan dicor, bukan disambung. Termasuk ornamen ini nempel Bapak Ibu, nggak ada cakar ayamnya itu nggak ada. Kalau sekarang kan bikin seperti sekarang dibikin kemudian didesain seperti batu, ini tidak. Inilah peninggalan orang terdahulu. Yang kuat karena kayak gini saja dengan mudah kemudian Allah singkirkan. Demikian juga peninggalan Samud seperti ini. Jadi ornamennya agak berbeda gitu. Kalau jangan lihat ornamennya beda apa betul? Agak berbeda. Kalau Ad banyak tiang-tiangnya, ornamennya. Kemudian kalau Samud sederhana, dia sederhana. 1 lubang saja dia. Ini pun kemudian tidak banyak. Tampilan depannya kayak gini, itu beton-beton dicor Bapak Ibu, tidak dicetak gitu, pakai beton itu tidak. Seperti ini peninggalan dahulu. Kali ini kan simple gitu. Simpelnya, jadi satu batu Bapak Ibu, satu bukit ini kemudian dijadikan satu rumah. Satu bukit jadikan satu rumah. Nih, ini kan satu rumah, ibaratnya kan satu kabilah tinggalnya di dalam ini. Wah, itu kok nggak ada atapnya, kalau hujan bagaimana? Jarang hujan. Kalau ini jadi satu rumah, boleh jadi
bukit ini pun dijadikan satu rumah, tapi mereka kan milih bukit yang memang kuat dan juga kokoh seperti ini. Dalamnya kayak apa? Saya sendiri belum pernah masuk, Bapak Ibu. Dan dengan pernah masuk, mana mahasiswa kayak gini kan perhitungan, daripada untuk masuk kayak gini mendingan untuk makan dapat berbulan-bulan. Nah ini kemudian terus dilubangi, ya kayak gini, Bapak Ibu. Dan masih kokoh sampai sekarang ini. Ini peninggalan kaum Samud. Belum lagi kemudian piramid, Bapak Ibu. Kalau ini, alhamdulillah saya udah pernah. Kalau ini kami melakukan perjalanan 7 hari mengelilingi seperempat Mesir. Kata guide kami mengatakan satu tiang ini itu dibuat 1 tahun. Tiang ini tuh 1 tahun. Itu 1 tahun. Tinggal menghitung berapa banyak tiangnya. Ini adalah kemudian Luxor. Dari Kairo berapa, 9 jam atau 8 jam pakai bis. Di sini kemudian ada peninggalan kolam Nabi, dialog. Ini adalah ma'bad, tempat persembahannya Fir'aun. Di saat terjadi dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun, itu di sini. Kalau Bapak Ibu mau mendengarkan dialognya, dubbing dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun, itu nanti milih salah satu dari 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, atau bahasa Arab. Hampir mirip persis bagaimana apa yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Itu bagaimana kemudian ketika penyihirnya Fir'aun melemparkan tongkat berubah menjadi ular, dan kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular juga. Peninggalannya ada satu ma'bad, ada juga Nefertiti. Karena itu Bapak Ibu, ini kan ilustrasinya dulu membuatnya kayak gini. Jadi yang namanya dengan piramida itu kemudian tempat makam para raja. Satu raja, satu piramida. Semakin kaya rajanya, maka piramida semakin besar. Ngeten niki, satu ini Bapak, itu isinya cuma 1 makam saja sebesar ini. Lah kenapa kemudian yang bawahnya grobel-grobel, kemudian yang atasnya itu masih bagus? Dulu ini tertutup dengan pasir beribu tahun, beratus-ratus tahun. Maka yang kelihatan adalah pucuknya. Sama kemudian Mesir dulu di bawah jajahan Prancis, kemudian digali dapatlah bentuk-bentuk seperti ini. Ini piramid Ahram. Kalau ini adalah Sphinx. Sphinx itu badannya singa, kemudian kepalanya adalah manusia. Badannya singa, kita bisa masuk sini Bapak Ibu. Badannya singa tapi kepalanya manusia. Konon karena kisahnya dari guide itu. Ini kemudian menjaga piramida. Simbol Sphinx, kepala manusia berbadan singa, ini adalah menjaga piramida. Jadi kalau matahari terbit, maka sinarnya matahari itu akan menyoroti muka Sphinx ini. Jadi kelihatan tampan. Nah, anekdotnya, karena dulu ketampanannya itu kelebihannya menjadi tandingannya Fir'aun, maka hidungnya dirusak. Ini hidungnya dirusak Bapak Ibu. Hidungnya dirusak. Anekdot lagi, itu dulu Napoleon Bonaparte ketika lagi latihan nembak, ketembaklah hidungnya sama Napoleon. Jadi gugur. Ini nggak mau tamat, tidak bersanad. Nah kalau kita lihat lagi Bapak Ibu, ini kan isinya tumpukan batu bata. Satu batu bata itu sebesar kita berdiri, itu sebanyak ini. Ini satu batu bata. Batu bata piramid. Ukuran batu bata, ukuran batu piramida. Nah, kita lihat, besar. Ini yang dekat ini kayaknya. Kita lihat seberapakah besarnya Bapak ini. Ini satu batu. Sebesar ini orang bersandar. Ini satu batu. Dan dia satu dengan lain tidak ditempelkan dengan semen, nggak pakai semen untuk menempelkannya. Ilustrasinya dulu seperti ini, satu batu bata. Ini kemudian dikatakan bahwa susunannya 2,3 juta blok batu granit. Satu piramida itu 2,3 juta blok batu granit. Kok bisa dibawa pulang satu ke Jogja? Wah, sugih nih kok.
Sebelum sugih sudah ditangkap custom bandara. Nah itu, jadi ilustrasinya seperti ini. Ya memang besar. Artinya adalah Fir'aun yang kemudian memiliki kekuasaan sebesar ini pun kemudian bisa dibinasakan oleh Allah. Ini cuma satu, nanti ada satu makam saja, satu kuburan Bapak Ibu. Kami pernah masuk ke dalam kuburan yang dalamnya 200 meter dari permukaan tanah. Tapi kemudian terus menonjok ke bawah terus gitu. Kuburan ini sama guide, atasnya warnanya biru dan kuning, itulah langit dan bintangnya, dan tidak boleh disentuh karena masih beracun. Tapi gas beracunnya sudah dikeluarkan, disedot, sehingga bisa dikunjungin. Kalau bentuknya adalah dari atas itu terus ke bawah serut, itu 200 meter. Sekarang sudah dikasih undak-undakan pakai, kalau nggak bambu, kayu, pakai kayu. Jadi kalau aslinya ada terus lurus, nanti di bawahnya ada kolam, di tengah kolam baru ada kayak meja, disitulah mumi diletakkan. Kolam itu diisi air. Harapannya kalau ada pencuri mumi, kemudian dia nanti tidak bisa berpegangan dengan tembok kanan kiri, karena temboknya itu kanan kiri adalah alus, dia akan terpleset. Kalau udah terpleset akan jatuh ke kolam dalam dan berair, dan airnya itu ada gitu, tahan lama airnya. Jadi dia akan tenggelam di situ, nggak bisa naik. Harapan demikian. Mungkin nggak orang kemudian mencuri mumi? Mungkin, karena mumi akan dikebumikan berserta dengan harta kekayaannya, termasuk binatang kesayangannya. Itu juga akan dikebumikan. Nah, ini malah mirip gitu. Kalau ini misalkan bapak ini berdirinya segini Bapak Ibu, ini orang, jadi batunya itu ya setinggi dengan lebih besar dari AC yang berdiri ini. Itu bawahnya gimana ya? Maka letak piramid kuburan itu rata-rata berada di sebelah barat sungai Nil. Kalau tempat ibadah mereka kayak ma'bad, tempat ibadahnya, kuil-kuilnya itu sebelah timur sungai Nil. Ada filosofinya, sebelah barat jadikan sebagai kuburan karena barat identik dengan tenggelamnya matahari. Matahari tenggelam identik dengan kegelapan, dan kematian identik dengan kegelapan. Kalau yang tempat persembahannya itu kemudian di sebelah timur sungai Nil, karena timur identik dengan terbitnya matahari, matahari identik dengan terang, dan tempat ibadah mereka adalah identik dengan penerangan. Nah, jamaah rahimakumullah, termasuk juga di tempat tadi ada satu ma'bad ya, ma'bad. Bisa kebaca nggak ma'bad Fir'aun? Ma'bad itu tempat persembahan. Oke, saya sudah kesini sudah. Jadi jalan-jalan kesini juga sudah. Jadi kalau kuliah di luar negeri itu nggak selalu belajar, yo jalan-jalan. Nah, di sini kalau malam bagus karena nanti ada lampu-lampunya. Bapak Ibu, di dalam ma'bad ini, tempat ibadah ini, itu kemudian ada tempat untuk persembahan manusia. Di bawah ini kalau nggak salah, itu ada tempat untuk persembahan manusia. Jadi ada aliran darahnya. Disitulah manusia disembelih, dikorbankan untuk dewa, dan nanti ada aliran darahnya ke kota. Itu masih ada. 2005 itu masih ada. Itu masih ada. Kita diperlihatkan. Sebagaimana dulu juga ada namanya Olimpiade, digambarkan dalam relief-relief di atas ini. Nah, inilah menggambarkan bahwa orang-orang yang dulunya adalah kuat ternyata bisa dihanguskan oleh Allah dan dimusnahkan oleh Allah karena ulah mereka. Yang tersebut dikisahkan antara lain dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr Makkiyatun Makkiyah, ada 30 ayat. Penamaan surah Al-Fajr, jamaah rahimakumullah, itu diambil dari awal surah ini, wal fajr, wal fajri. Kalau dibaca wal fajru boleh enggak? Kalau dibaca dhammah maka tidak memberikan makna seperti yang diharapkan oleh Allah. Di sini Allah kemudian bersumpah. Kalau al-wal fajru maknanya bukan sumpah dan fajar gitu saja, tidak ada kata demi. Tapi kalau dibaca wal fajri, demi waktu fajar. Bukan fajar nama orang, waktu, lebih kepada waktu.
Nanti lihat apakah kemudian tanggal 1 Zulhijjah atau Muharram. Di sini ulama nanti akan terjadi perbedaan pendapat. Wal fajri walayalin ashr, dan 10 malam. Nggih, nembe ngaten. Maka jadi Allah bersumpah dengan waktu subuh yang bersinar cahayanya. Itu yang bersinar cahayanya. Ini menjelaskan apa? Kula yaumin ala annal kufar sayu'adzabuna hatman. Di mana waktu fajar terbit, ya, di mana waktu fajar terbit, maka waktu itulah menunjukkan orang-orang kafir pasti akan diazab oleh Allah. Makanya kalau fajar terbit, Allah itu bisa memunculkan fajar. Memunculkan fajar itu adalah bagi Allah mudah, maka mengazab orang kafir juga mudah. Adalah mudah. Jadi ini kemudian nanti berbicara dengan azab kafir bagaimana? Annal kufar adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasulnya. Itu adalah sebutan kafir. Kafara bisa bermakna tertutup. Kafara bisa bermakna menghapus. Kafara bisa bermakna ingkar ataupun kufur. Kalau misalkan kafara kemudian bermakna ingkar, berarti dia tidak beriman. Lawan dari mukmin adalah kafir. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang akan disampaikan surah Al-Fajr ini. Pertama adalah ada 6 hal. Dalam 30 ayat itu ada 6 poin yang akan disampaikan. Pertama adalah tentang sumpah Allah dengan waktu fajar. Kemudian 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Tafsir Pak Zuhaili lebih memilih pada bulan Dzulhijjah. Kemudian genap dan ganjil, dan malam-malam ala anna adzabal kufari waqi'un hatman la mafarra minhu, menunjukkan bahwa pasti benar-benar Allah akan mengazab orang-orang kafir. Jadi di saat Allah menyampaikan, memberikan informasi bahwa orang kafir pasti akan diazab, Allah bersumpah dengan 4 ayat di awal surah ini. Jamaah rahimakumullah, di awal-awal ini, dalam ayat pertama wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal wat wallali idza yasr. Nah, maka di sini sumpahnya. Ini yang disumpahi. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ad disebutkan, kemudian Samud disebutkan, kemudian Fir'aun disebutkan. Inilah orang-orang yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti disebutkan dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Tapi awal informasi ini tentang azab, bahwa Allah akan mengazab mereka. Jadi merdeka itu adalah merdeka dari segala bentuk kesyirikan. Meskipun wah saya malam ini ada tirakatan, boleh-boleh saja, tapi kemudian tirakatan yang tidak ada bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai seorang muslim kan tetap berpegang teguh dengan demikian. Bapak Ibu sudah dapat informasi tentang bekaka? Kapan bekaka? Kapan Pak Dani? Di Jumat kedua. Berarti Jumat besok kan nggih? Nggih. Jumat kedua hari ini, Jumat ini kan tidak ada. Kemarin saya dikasih tahu, tapi siapa yang ngasih tahu? Manusia deh kayaknya. Jumat 23 apa nggih? Nggih, 23 Agustus. Safar ya, bulan Safar, tentang bekaka niku, bekaka. Karena orang kampung sudah pada ada yang narik iuran untuk bekaka, padahal sudah ada dananya. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau malam Agustus di belakang rumah kami malah sepi. Kalau tanggal 1 suro, 10 suro, nah itu malah ramai. Yang kemarin saya sampaikan pada ngubah gaman. Yang kedua, kandungan kedua bahwa iradu qisasin ba'dil umamiz zalimatil badi'atil mukadzibati rasulillah. Jadi ada kisah dalam ayat 6 sampai ayat 14 nanti akan berada 3 kisah yang kita sebutkan tadi. Kisah kaum Ad secara ringkas, kaum Samud secara ringkas, karena dalam surah Asy-Syams sudah disebutkan kaum Samud. Kemudian kisah tentang Fir'aun juga secara ringkas. Di tiga kaum ini, 3 kelompok ini dilihat dan diangkat dari sisi kekuatannya masing-masing, kelebihannya masing-masing. Dengan kelebihan mungkin beranggapan bahwa tidak akan terkalahkan,
Tidak ada yang bisa mengalahkan, bahkan tidak ada yang bisa mematikannya. Ternyata mereka pada kalah, mati dan binasa. Kalau keturunannya Ad masih ada apa betul Bapak Ibu? Keturunan kaum Ad sudah nggak ada ya. Kalau kaum Samud ada. Kalau keturunannya Fir'aun nggak ada. Tapi orang yang zaman hidup pada masa Fir'aun, di Mesir, di Luxor itu kemudian ada keturunan, bukan keturunan tapi orang yang semasa Fir'aun, kaum Fir'aun yang masih hidup. Dia bahasanya lain dengan bahasa Mesir. Mana orangnya? Ngapunten, agak hitam dan rambutnya keriting. Itu kemudian terus ngajarin bagaimana cara. Jadi daerahnya dijadikan sebagai daerah wisata. Kalau kita ke sana kemudian diarahkan untuk ke sekolahnya diajari berhitung 1 sampai 10. Biasanya kan kayak gitu kalau kita ketemu dengan bahasa asing. Zaman sekarang. Ada nggak? Ada yang di sini? Nggak ada ya? Yang di sini nggak ada. Dan nggak ada di daerah Abu Simbel. Nah, gitu. Ini kisah orang-orang terdahulu, seperti kemudian Ad, Samud, dan juga Fir'aun. Untuk apa? Untuk jadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Kalau misalkan kita belajar dari generasi sebelum-sebelumnya, jangan ulangi. Kalau kalian mengulangi perbuatan yang sama atau semisal dengan kaum terdahulu, tidak menutup kemungkinan Allah mendatangkan azab yang semisal atau serupa dengan kaum terdahulu, gitu. Maka biar tidak diulangi lagi, dikisahkan di sini itu tidak diulangi lagi. Bagaimana wabayanu mahalla bihim minal adzabi bisababi tughyanihim. Karena mereka membangkang sehingga azab itu menjadi halal. Menjadi halal untuk diberikan kepada mereka, bukan haram, halal. Karena sebab tughyanihim, pembangkangan mereka, melampaui batasnya mereka. Itu nanti ayat 6 sampai 14. Bagaimana kemudian dengan ayat 15 sampai 20? Ini menjelaskan tentang kehidupan manusia. Bayanu annal hayata ibtila'un linnasi bil khair wasyarr. Hidup itu adalah ujian Bapak Ibu. Hidup itu ujian. Siapa yang hidup maka harus siap untuk diuji. Kalau nggak siap untuk diuji maka jangan hidup gitu. Itu jadi siap hidup ya siap mati. Siap diuji juga. Ujiannya apa? Bil khairi wasyarri, dengan hidup keujian kebaikan, wasyarri dan keburukan. Wal ghina wal faqri, kekayaan dan kefakiran, ya kan? Wa ta'aruf ala tabi'atil insani fi hubbil mal, sudah menjadi tabiat manusia itu cinta harta. Itu tabiat manusia. Dulu masa-masa muda Bapak Ibu, masa-masa muda kan suka, kalau zamannya sebut aja merek zaman motor GL Pro, kan yang laki-laki kalau nggak naik GL Pro dan sebagainya. Akhir-akhir ini kami pernah dengar kalau anak itu tidak dibelikan kendaraan A itu nggak mau kuliah. Harus kendaraan A gitu. Kalau bukan itu nggak mau kuliah, Pak. Ada yang pergi kampus naik sepeda? Oh ada. Kalau yang ke kampus naik sepeda masih ada. Ada yang ke kampus jalan kaki? Mungkin masih ada. Tapi rata-rata adalah sepeda motor, Pak. Ada kendaraan. Kendaraannya besar-besar lagi, kendaraan besar-besar dan banter-banter lagi. Nah itu tabiat manusia. Ngapunten, kalau sudah sepuh masih cinta harta apa boten? Masih itu masih memerlukan harta. Masih memerlukan harta. Jujur karena masih hidup gitu. Yang tidak suka harta adalah ketika meninggal, itu sudah tidak cinta harta. Tanya aja orang yang sudah meninggal nggak cinta harta. Tapi masih hidup itu cinta. Orang itu ingin tempat tinggalnya itu besar. Leres no? Besar. Jadi nanti kalau kejar-kejaran susah ditangkap. Coba misalkan kalau tinggal satu kamar, ketemu lo lagi, suami istri ketemu lagi. Jadi maunya adalah yang besar, maunya parkir yang luas, kendaraan adalah yang mewah, gitu. Kalau misalkan ingin sesuatu, semua keinginannya ada di ujung jari, tinggal nutul atau tinggal main tunjuk, kan enak. Saya mau ini, tunjuk saja, datang lagi. Ibu-ibu pernah megang tas yang seharga 2,3 miliar. Tas ibu-ibu pernah nggak memegang tas itu?
Kepengen apa betul punya tas seharga 2,3 miliar. Nah sekarang mungkin nggak kepengen Pak Ustadz, nggak ada duitnya. Tapi kalau misalkan gratis mau sama. Iya. Dikira Ustadz kemudian tidak ingin mobilnya mewah, ya pengen, tapi punyanya Akia piejal. Aku ya dibawa toh. Ustadz suka Akia, bukan masalah sukanya, adanya itu gitu. Tapi kalau misalkan ditawar yang lain, mau juga. Dia tetap ada nih sih. Itu hubul mal. Ini tabiat manusia. Dari ayat 15 sampai yang kemudian 20. Wa tawdihu anna kasratan ni'ami ala abdin laisat dalilan ala ikramillahi lahu. Tetapi Bapak Ibu, kekayaan seseorang itu tidak menunjukkan bagaimana Allah memuliakannya. Itu bukan tanda Allah memuliakannya. Kemuliaan seseorang tidak ditentukan dari banyaknya harta. Oh, dia mulia, dia dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, dihormati oleh Allah, diangkat oleh Allah. Tidak selalu demikian. Tidak selalu demikian. Jadi kalau orang kemudian, wah ini loh saya kaya, berarti Allah sedang memuliakanku. Tidak. Karena apa? Perbandingannya gini. Walal faqra wa dhiqal 'aishi dalilan ala ihanatihi. Dan juga bukan fakir serta kehidupan yang susah itu menunjukkan kehinaan seseorang, bukan. Jadi hina dan mulianya seseorang bukan ditentukan oleh harta benda. Kan gitu. Itu nanti dijelaskan di dalam ayat yang 15 sampai 20 ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Jadi kalau orang sedang diuji berarti bukan dia dihinakan. Orang sedang diuji banyak masalah, lagi dihinakan Allah, belum tentu. Ada orang kemudian alhamdulillah hartanya banyak, mudah cari utangan, cari pinjaman gitu, berarti saya dimuliakan Allah, belum tentu. Jadi mengukurnya itu bukan dari harta. Maksudnya adalah harta bukan menjadi ukuran dimuliakan dan dihinakan seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 21 sampai 23 nantinya kita berbicara terkait dengan wasfu yaumil qiyamati wa ahwali wa syadaidihi. Berbicara terkait dengan hari kiamat, huru-haranya dan peristiwa yang mengerikan saat terjadinya hari kiamat. Sekarang tidak ada lagi ya informasi kapan terjadi hari kiamat gitu. Terakhir kapan Bapak Ibu informasi itu? Berakhirnya kalender bangsa Maya. Bangsa Maya. Dengan berakhirnya kalender bangsa Maya kan kalender bangsa Maya. Bukan dunia maya. Ini Pak kalendernya. Bacanya pripun? Kalender gak ngeten niku. Niki. Ini bacanya gimana? Saya juga nggak tahu bacanya. Ini kalendernya zaman kuno. Wah, kalau kalendernya sudah habis, maka kemudian menjadi hancurlah alam semesta ini. Dan kita tidak boleh mempercayai dan tidak boleh takut. Wah, nanti kalau kiamat gimana? Saya itu belum lamaran, belum nikah, belum ini dan sebagainya. Nggak ada hubungannya. Tidak boleh khawatir dan tidak boleh ragu. Sesiapa yang kemudian, oh iya kiamat ya, katanya mau kiamat ya, itu harus memperbaiki syahadatnya. Kenapa? Rasul saja, seorang nabi, seorang rasul, tambah lagi malaikat Jibril sekalipun tidak tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi Muhammad saja tidak tahu Bapak Ibu. Kok kemudian ada informasi yang datang akan terjadinya hari kiamat dengan indikasi ABC tanggal bulan, kok kemudian kita merasa deg-deg harus beristighfar dan bersyahadat. Jangan terpengaruh, tidak boleh membenarkan. Ya, nek niki napa nggih? Kalender napa malih Joko Boyo? Itu. Ini orang-orang zaman dahulu rumit-rumit nggih ya. Nah, ini sebelum Masehi, kalender Maya diciptakan sebelum Masehi. Suku Maya menjadikan kalender sebagai acuan dan ukuran dalam menentukan hampir setiap kejadian yang mereka alami. Setidaknya ada 20 sistem penanggalan suku Maya dan 15 sistem telah disebarkan ke berbagai tempat untuk dipelajari, sementara 5 sistem lagi masih dirahasiakan oleh para pemangku adat suku Maya. Oh gitu. 15 macam sistem kalender tersebut mencatat pergerakan matahari, bulan, planet-planet yang terlihat, masa panen dan bahkan siklus kehidupan serangga pun kemudian diamati.
Ini kan kemudian perbuatan manusia. Nah, kembali ke sini terkait dengan hari kiamat. Nah, yang kemudian kelima adalah terkait dengan bayanu inqisamin nas ila fariqaini fil akhirah. Hanya ada dua kelompok di akhirat nanti. Manusia hanya dua kelompok. Kalau tidak suada, kelompok yang bahagia, ya asyqiya, ciloko. Sudah itu aja. Itu. Maka sebelum ke situ dulu ada kelompok, ada orang namanya mbas. Mbas niku napa nggih? Mbas itu gabungan mbak dengan emas. Separuh mbak, separuh emas. Separuh mbak, separuh emas gitu loh. Jadi perempuan kemudian suaranya besar, jadi mbas. Nggak ada kemudian. Jadi maksudnya di akhirat itu nanti tidak ada kelompok yang ketiga. Kalau tidak suada, yang bahagia, ya asyqiya, yang celaka. Tamnil asyqiya al-auda ila dunya. Maka orang-orang yang celaka ini berharap berharap hidup di dunia, kembali ke dunia dan akan memperbaiki ibadahnya. Itu harapan tamanni Bapak Ibu. Dia menggunakan tamanni. Wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Laitani itu adalah tamanni. Kalau di dalam surah An-Naba, akhir surah An-Naba ada ya laitani sekiranya aku. Kita dengarkan adzan. Maka kemudian kalau orang-orang kafir dalam akhir surah An-Naba, kita lihat wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Kita lihat surah An-Naba ayat yang nanti yang terakhir, agak ke bawah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir berkata, oh, seandainya saja aku menjadi tanah ya, maka tidak akan dikumpulkan di akhirat, tidak akan dihisab. Yang menjadi pembahasan kita adalah di sini menggunakan laitani. Laita itu ada tamanni. Kalau la'alla at-tarajji. Laita tamanni maksudnya adalah penggunaan kata laita pada ayat ini adalah mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Orang kafir kemudian di dunia sudah didakwai, diajak untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka membangkang dan membelot, mati dalam keadaan kufur. Setelah dibangkitkan oleh Allah, maka mereka akan dihisab dan sudah tahu kemana dia akan ditimpakan, akan berakhir tuh di mana, surga atau neraka. Dia sudah tahu bahwa akhirnya ada ke neraka. Maka dia mengharap, ya laitani kuntu turaba, seandainya saja aku menjadi tanah ya. Sama seperti kemudian dalam surah ini, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia menyesali apa yang telah dia lakukan.
dan dia ingin kembali kepada dunia untuk memperbaiki amal perbuatannya. Nah, yang terakhir, kandungan yang terakhir nanti adalah al-ikhbaru an zafri su'ada bin na'imil azimi fi jinanillah. Kabar bagi kelompok yang bahagia, su'ada yang bahagia, bahwa tempat kembalinya nanti adalah di surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, sehingga perlu kita rawat kesucian jiwa kita, tetap beriman kepada Allah SWT. Bagaimanapun kondisi kita, kaya tetap beriman, ketika ada ujian harta benda tetap beriman, sedang bahagia tetap beriman, ketika dapat ujian lagi tetap beriman. Karena apa? Karena di sini disampaikan bahwa hidup manusia itu adalah ibtila. Hidup itu adalah ujian. Oke, makatan ibu bapak jamaah rahimakumullah, mengawali pembahasan surah Al-Fajr. Mudah-mudahan bermanfaat sekaligus menjadi refleksi kita di malam 17-an kali ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.